Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ahkamus siyam sebagaimana yang diusulkan oleh panitia, yaitu karya Syekh Alwi As-Saqqab hafizahullahu ta'ala, fikil ibadat, mulakhas fikil ibadat. Ya. Ya. Dari Muassasah Yayasan Durar Saniyah yang dipimpin oleh Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqqab hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Cuman pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ahkamus siyam, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum-hukum sekitar puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal, ta'rifus sawmi wa aqsamuhu wa fadailuhu wal hikmatu min tashri'ihi. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi saum, definisi berpuasa, macam-macamnya, keutamaan-keutamaannya, kemudian hikmah di balik pensyariatannya. Yang pertama definisinya, awalan ta'rifus saum, definisi saum. Definisi saum, berpuasa. As-saumu lughatan al-imsaku. Jadi saum, berpuasa itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, saum itu artinya imsak. Imsak, menahan diri. As-saumu istilahan, saum istilahan, secara istilah ulama fikih, fuqaha, saum itu adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala bil imsak anil akli wa syurbi wa sairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Berpuasa secara istilah, saum secara istilah adalah ibadah kepada Allah SWT, salah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan segenap pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu definisi berpuasa secara istilah syariat. Apa bentuk kesamaan dia antara secara bahasa ataupun secara syariat? Sisi kesamaannya sama-sama menahan. Ya, sama-sama menahan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua aqsamus saum, macam-macam
berpuasa. Macam-macam puasa yang qasimus shaum bi'tibari kaunihi ma'muran bihi aw manhiyan anhu syar'an ila qismaini. Al-awwal as-shaumul ma'muru bihi syar'an. Yang kedua as-shaum terbagi puasa ya itu kalau dilihat dari apakah dia diperintah atau dilarang, itu terbagi menjadi dua. Jadi ada puasa yang diperintahkan secara syariat. Nah, puasa yang diperintahkan secara syariat itu terbagi dua lagi. Ada shaumul wajib, puasa yang wajib. Puasa yang wajib terbagi lagi jadi dua. Ya. Wajibun bi asli syara' dan wajibun bisababin minal mukallaf. Wajib dikarenakan syariat yang memerintahkannya. Dan bighairi sababin minal mukallaf, bukan karena sebab dari mukallaf, dari orang tersebut yang mewajibkan dirinya. Tapi memang syariat yang asalnya mewajibkan. Seperti apa? Saum syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa berpuasa di bulan Ramadan? Wajib karena syariat yang memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa wajib yang jenis kedua, wajib bisababin minal mukallaf. Puasa yang wajib dikarenakan sebab dari mukallaf. Artinya mukallaf tersebut yang melakukan sebab yang menjadikan puasa jadi wajib. Kalau puasa Ramadan mukallaf lakukan atau tidak lakukan, dia wajib. Ya. Seperti misalnya saumun nadar, puasa nadar. Ya, kalau saya lulus, saya mau berpuasa demi Allah 3 hari dalam bulan ini misalnya. Nah, jadi berpuasa 3 hari dalam bulan ini jadi wajib. Karena dia bernazar. Tadinya tidak wajib. Tadinya sama sekali tidak wajib. Ya, dia sendiri yang mewajibkan. Sebabnya apa? Sebabnya karena nazar. Atau puasa dikarenakan kafarat, bayar kafarat. Ya, nanti akan kita sebutkan rincian-rinciannya. Apa saja kafaratnya? Mungkin kafarat sumpah maupun yang lainnya. Tadinya tidak wajib. Karena dia bersumpah, maka dia wajib bayar kafarat sumpah misalnya. Atau bayar kafarat jima di bulan Ramadan misalnya. Ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini karena sebab dia melakukan suatu larangan. Demikian juga qadha, puasa qadha. Tadinya kita kan tidak wajib qadha kalau puasa kita sempurna. Misalnya kalau puasa kita utuh ya di bulan Ramadan dari awal bulan sampai akhir bulan, maka tidak perlu mengqadha. Tapi mungkin karena kita safar lalu kita tidak berpuasa, ini kita wajib mengqadha di hari yang lain. Jenis yang kedua, as-saumul mustahab. Ya, jadi puasa yang diperintahkan syariat, yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah hukumnya. Nama lainnya mustahab, nama lainnya tatawwu, nama lainnya nafilah, itu sama saja. Wa huwa qisman, shaumut tatawwu al-mutlaq, shaumul tatawwu al-muqayyad. Puasa yang sunnah itu ada sunnah yang mutlak, ada sunnah yang muqayyad. Yang mutlak itu apa? Wa huwa ma jaa fin nusus ghairu muqayyad bi zamanin muayyan. Yaitu puasa-puasa yang datang keterangannya dari syariat tanpa diikat dengan waktu tertentu. Ya. Misalnya apa? Misalnya ini kalau sekarang kan Sya'ban, berarti puasa Sya'ban. Nah, kalau sebelum Sya'ban itu ada Rajab, berarti puasa Rajab. Misalnya, puasa yang tatawwu mutlak itu
kapan saja boleh dilakukan selama bukan waktu yang terlarang. Ya, selama bukan waktu yang terlarang. Misalnya puasa, tidak ada keterangan dari syariat secara khusus ya anjuran berpuasa di bulan Safar. Tapi kalau dia mau berpuasa di bulan Safar tidak ada masalah. Selama waktunya bukan waktu yang terlarang. Ya, selama waktunya bukan waktu yang terlarang. Seperti itu. Saum tatawwu muqayyad, adapun puasa sunnah yang diikat dengan waktu itu misalnya kasaumu sit min Syawal, seperti berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, dianjurkan oleh syariat karena syariat ada hadis yang menganjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, di bulan Syawal setelah Ramadan. Tentu saja setelah 1 Syawal, karena 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa karena dia hari raya. Wa yaumul itsnain wal khamis, seperti juga berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Itu namanya muqayyad karena syariat datang membatasi puasa yang sunnah, diantaranya itu puasa Senin dan Kamis. Kemudian yang berikutnya yang kedua as-saumul manhi anhu syar'an, atau tadi ada tambahan puasa Asyura juga. Puasa Asyura ya 10 Muharram. Ya, ditambah dengan 9 Muharram. Walaupun di hari-hari lain di bulan Muharram itu juga diutamakan. Rasulullah SAW bersabda, "Abdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram." Syaharullahil Muharram. Puasa yang terbaik di sisi Allah setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Ya, hadis di Sahih Muslim itu menunjukkan keutamaan secara khusus berpuasa di bulan Muharram. Jadi bukan cuma 9-10, tapi di hari-hari yang lain itu dianjurkan. Bahkan ada keterangan ulama kalau mau sebulan penuh di bulan Muharram pun tidak masalah. Yang kedua tadi, puasa yang terlarang dari secara syariat itu ada 2. Kalau yang diperintahkan ada 2, yang wajib dan yang sunnah. Yang dilarang ada 2. Ada yang haram dan ada yang makruh. Saum muharram wa dzalika mithlu saum yaumil aidain. Puasa yang Allah haramkan itu berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Saum makruh, puasa yang makruh itu mithlu saum yaumi Arafatil Hajj. Itu puasa yang makruh disebutkan oleh ulama puasa hari Arafah bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, maka itu hukumnya makruh. Padahal kalau tidak sedang haji itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Yang ketiga, fadailus siyam, pembahasan yang ketiga itu keutamaan-keutamaan berpuasa. Keutamaan-keutamaan berpuasa lisiyami fadailu katsiratun syahidat biha nususul wahyain minha. Puasa itu banyak sekali faedahnya, fadilahnya, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam keterangan daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, annallaha tabaraka wa ta'ala adafahu ila nafsi faqala as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Istimewanya puasa itu sampai-sampai Allah menisbatkannya, menyandarkannya kepada dirinya. Ya, dalam hadis disebutkan kullu amal ibn Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam itu untuk
mereka masing-masing. Kalau kita sholat, berarti sholat itu untuk kita. Kita sedekah, sedekah itu untuk kita. Sebenarnya. Ya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah. Wah, ini kan istimewa. Ini istimewa. Allah katakan puasa itu untukku dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Ya, ada beberapa tafsiran di sini. Kemudian yang kedua, tajtami'u fis shaum anwa'us sabri at-thalathatu. Di dalam puasa itu ada 3 jenis sabar. 3 jenis sabar. Sabar itu amal yang paling amal yang termasuk paling dicintai Allah SWT. Ya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kenapa puasa Allah katakan untukku? Nah, karena itu ada kandungan sabar. Sementara sabar itu kata Allah akan Allah balas tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu ada hisabnya. Maksudnya apa? Ada limitednya, ada batasannya. Ya, ini balasannya ini balasannya ini. Tapi kalau sabar, kalau puasa, maka itu tidak ada batasannya. Itu unlimited balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mengandung 3 jenis sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Ya, sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah. Ya kan, dalam puasa kan kita menahan diri dari hal-hal yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Makan tadinya boleh, puasa tidak boleh. Padahal lapar, kita harus sabar. Ya, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan tadinya boleh menjadi tidak boleh, menjadi Allah haramkan. Itu sabar. Ya, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenakkan. Yang namanya orang puasa kan lemes, lapar, aus. Ya, ada sebagian orang yang jadi ngantuan. Nah, ini kan harus sabar atas hal yang tidak mengenakkan ketika sedang berpuasa. Ya, itu sebenarnya bagi orang yang tidak biasa berpuasa. Kalau berpuasanya cuma setahun sekali, ya pas Ramadan saja ya berat rasanya. Tapi kalau puasanya hari-hari, setiap bulan dia berpuasa, Senin Kemis dia berpuasa, 3 hari setiap bulan dia berpuasa, atau apalagi dia berpuasa Daud, ya, maka itu tidak sama sekali berat. Bahkan sebagian orang katanya kalau dia berpuasa, badan dia semakin sehat, fisik semakin kuat, semakin ringan, ya, semakin cerdas gitu. Yang ketiga, asyamu yashfa'u li sahibi yaumal qiyamah. Yang ketiga, fadilahnya puasa itu akan memberikan syafaat bagi pelakunya kelak nanti di hari kiamat. Yang keempat, as-saum minal a'mal allati wa'adallahu ta'ala fa'ilahu bil maghfirati wal ajril azim. Puasa itu termasuk bagian dari amalan yang Allah SWT janjikan bagi pelakunya untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya, yang kelima, asyam kafaratun liddunubi wal khataya. Puasa itu menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Kemudian yang keenam, as-saumu junnatun wa hisnun minan nar. Puasa itu sebagai tameng yang melindungi seseorang dari neraka jahanam. Yang ketujuh, al-iktar minas saum sababun lidukhul jannah. Memperbanyak berpuasa selain daripada puasa fardu itu sebab masuk ke dalam surga. Yang spesial maksudnya. Kemudian yang kedelapan,
Karena dengan puasa Ramadan saja itu sebagai sebab orang masuk surga, apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang lain. Yang makanya dikatakan iktsar di sini. Yang kedelapan, khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Hawa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, lebih harum di sisi Allah. Ya, di sisi Allah SWT dibandingkan harumnya minyak kasturi. Ya, ini kita tahu namanya orang berpuasa, hawa mulutnya tidak enak. Walaupun sudah sikat gigi, walaupun sudah pakai siwak. Kenapa? Karena hawanya itu dari perut. Perutnya kosong, ya, akhirnya keluar asam lambung dan lain sebagainya, membuat bau-bauan yang tidak sedap. Nah, bauan-bauan yang tidak sedap itu dari orang yang berpuasa, pahalanya di sisi Allah lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Yang keempat, al-hikmatu min tasyri'is siyam, hikmah dibalik pensyariatan puasa itu disebutkan di sini, lamma kanat masalihus shaumi masyhudatan bil uqudis salima wal fitril mustaqimah, sara Allah taala li ibadi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa himyatan lahum wa junnah. Tatkala puasa itu banyak sekali maslahatnya. Ya, tahu dari mana? Ya. Dari pertama uqulus salimah. Jadi dari akal sehat. Dari akal sehat. Ya, banyak sekali karya tulis, bahkan ada karya tulis yang dapat hadiah Nobel gitu di abad sekarang ini. Abad berapa ini? Abad 21. Ya. Nabi Muhammad SAW itu 1500 tahun yang lalu kurang lebih itu sudah bicara masalah puasa. Orang baru bicara masalah puasa dapat hadiah Nobel baru berapa puluh tahun yang lalu. Maksudnya berpuasa itu akan menyehatkan, ya kan? Apa istilahnya autofagi lah segala macam itu. Ini baru ketahuan sekarang, tapi kenapa syariat banyak menganjurkan? Jadi enggak ada syariat itu selengkap Islam yang memberikan anjuran untuk berpuasa. Ramadan 30 hari. Coba lihat. Ramadan 30 hari. Dalam setahun. Dalam setiap bulan itu minimal 3 hari. Namanya puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid. Dalam setiap pekan ada 2 kali. Puasa Senin Kemis. Iya, puasa Senin Kemis. Senin Kemis, ya, itu berarti 8 ditambah 3, ya, berarti 11. Ya, 11. Atau 10 atau 11 di dalam setiap bulan minimal. Itu ada anjuran dari syariat. Ada anjuran dari syariat. Nah, termasuk dia bisa menyembuhkan kanker, dia bisa menyembuhkan autoimun, dia bisa menyembuhkan macam-macam itu. Macam penyakit-penyakit macam-macam dengan puasa. Allah syariatkan ini sebagai rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim. Jadi sama sekali puasa itu sebagai wujud kasih sayang Allah dan kebaikan untuk menjaga diri ya dari penyakit jasmani maupun rohani. Ya, makanya termasuk orang yang bukan cuma orang yang penyakit fisik yang menjadi sehat dengan puasa. Orang yang penyakit batin jadi sehat dengan puasa. Yang suka bolak-balik kesurupan, suruh puasa terus, mati jinnya. Ya kan? Ya, makanya orang yang suka kesurupan itu doyan makan gitu loh. Sehari bisa 15 kali dia makan. Karena apa? Jinnya minta makan. Coba disuruh puasa gitu. Nggak tahan dia. Sebentar-bentar nangis jinnya minta makan lagi. Nah ini, jadi puasa itu sangat baik untuk kesehatan lahir dan batin. Fasiyamu lahu hikamun azima wa fawaidu jalilah.
puasa itu banyak sekali hikmah-hikmah yang besar, faedah-faedah yang bermanfaat, di antaranya an-saum wasilatun li tahqiqi taqwallah azza wajal. Yang pertama yang paling penting, puasa itu sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Itu yang paling penting. Yang paling penting, berpuasa itu dalam rangka menggapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, isyarus shaim bi nikmatillahi ta'ala alaihi. Kemudian yang kedua, ada rasa. Orang yang berpuasa itu dia punya rasa untuk semakin mensyukuri nikmat Allah SWT. Ya, ketika kita tidak berpuasa, terus kemudian kita melihat, ketika kita berpuasa, kemudian kita melihat orang tidak berpuasa, itu kan ada rasa keinginan untuk makan, keinginan untuk minum. Nah, ketika itu kita bisa melihat, oh ternyata nikmat ya makanan tersebut, nikmat ya minuman tersebut, sementara saya sekarang sedang berpuasa. Nah, ini dua kondisi yang berbeda, antara sedang kelaparan dan sedang kenyang, itu dua kondisi yang berbeda. Ya, namanya manusia itu tabiatnya senang kalau kenyang. Ya, dan agak tidak nyaman kalau lapar gitu. Cekot-cekot. Ya kan? Laparnya gitu. Sampai keringat dingin. Ya kan? Sebagian orang sampai sepaneng, ngamuk-ngamuk gak jelas gitu. Ya, karena lapar. Nah, ini ketika kita berpuasa dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita jadi merasa nikmat justru dengan berpuasa tersebut. Ya, yang ketiga, tarbiyatun nafsi alal irada wa quwwatit tahammul. Yang ketiga faedahnya adalah mendidik diri kita untuk bisa menahan diri dari hal-hal tertentu, hal-hal yang mubah-mubah tadi asalnya. Makan kan hukumnya boleh, ya, makan nasi, makan duren, makan rendang kan bagus, ya. Nah, menjadi tidak bagus atau menjadi hal yang dilarang ketika sedang berpuasa. Ya, kita menahan hawa nafsu. Ya, berhubungan suami istri suatu hal yang disyariatkan, suatu hal yang dibolehkan oleh syariat. Tetapi di tengah berpuasa itu menjadi hal yang terlarang. Nah, ini kita bisa menahan diri, melatih diri untuk bisa mengontrol. Ya, tidak sekedar melampiaskan apa saja yang dihasratkan dan diinginkan. Yang keempat, fisaumi qahrun li syaitan. Dalam berpuasa, dalam berpuasa itu qahrun li syaitan, meredam kekuatan syaitan. Tadi. Jadi ini siapa yang sudah mulai berasa kesurupan-kesurupan, ini bagus nih. Ya, untuk meredam keinginan hasrat syaitan. Kesurupan itu ya bisa jadi mengganggu saraf, bisa jadi membuat orang itu, kok ada orang yang gampang temperamen, emosi dan lain sebagainya. Itu coba latihlah dengan banyak-banyak berpuasa. Berpuasa akan meredam dia punya emosi itu. Ya, misalnya ketika dia tidak berpuasa gampang untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, cobalah dengan berpuasa, itu akan menjadi tameng dia untuk terjatuh ke dalam hal-hal yang dimurkai Allah SWT. Kemudian yang kelima, as-shaum mujibun lirahmati wal ataf al-masakin. Berpuasa itu melatih kita memiliki kasih sayang dan empati kepada orang-orang miskin, orang-orang yang dalam sehari mungkin tidak makan karena lapar, ya kan? Lagi beberapa waktu yang lalu lagi ada tren orang meninggal sekeluarga terus diotopsi, ternyata mati karena kelaparan. Itu kan dahsyat. Masih ada di zaman sekarang orang mati karena kelaparan. Ya, padahal dia bisa keluar rumah, dia lihat rumput, dia makan rumput, masih hidup itu sebenarnya. Ya kan? Apalagi di tempat kita rumput banyak gitu. Ya, saking dahsyatnya seperti itu. Atau minimal dia bisa pergi ke pasar, dia lihat di situ ada nasi bekas, dia makan masih sehat. Orang gila setiap hari makan nasi bekas, sehat walafiat,
Nah, ini artinya berpuasa itu terbiasa. Kita sudah terbiasa lapar, bisa memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang miskin yang susah makan. Ya. Kalau air kan bisa gratis, pergi ke masjid minum air gitu. Iya kan? Atau ke mana fasilitas-fasilitas umum. Ya, tapi kalau makanan kan dia harus beli dan lain sebagainya. Yang keenam, as-saum yutahhirul badan minal akhlaq ar-radi'ah wa yusibu sihatan wa quwwatan. Puasa itu menyehatkan badan. Ya. Dia sebagai, ini yang lebih tepat istilahnya detox. Ya. Puasa itu sebagai detox, bahkan katanya itu sebagai detoksifikasi yang terbaik. Ya kan? Untuk mengeluarkan racun dari badan itu. Jadi kalau badan banyak racun-racunnya, ya, banyak penyakitnya, baik penyakit lahir maupun batin, banyak-banyaklah berpuasa. Badan akan sehat. Badan akan sehat. Berpuasa tapi karena Allah SWT. Yang kedua, arkanus saum, rukun-rukun puasa. Nah, ini penting untuk dipahami bahwasanya ibadah itu ada rukun-rukunnya. Salat ada rukun-rukunnya, puasa juga ada rukun-rukunnya. Kalau tidak terpenuhi satu rukun, maka puasanya tidak sah. Salat kalau tidak ada takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak sah salatnya, karena itu bagian daripada rukun-rukun berpuasa. Nah, rukun puasa ini disebutkan yang pertama al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Yajibu 'ala shaim an yamtani'a an kulli ma yubtilu shaumahu min sa'il mufattirat kal akli wasyurbi wal jima'. Naqala al-ijma' 'ala dzalika Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Barr wa Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala ajma'in. Ya. Diwajibkan bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Misalnya makan, minum, jima, dan lain-lain. Naqal ijma' ala dzalik. Dinukil kesepakatan tersebut, ijma' tersebut, Imam Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Barr, Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, isti'abuz zaman imsak. Isti'ab zaman imsak. Isti'ab itu artinya berpuasa itu menyeluruh dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan sebelum terbenam matahari sudah batal. Atau jangan setelah terbit fajar tapi masih makan atau minum atau jima. Yalzamus, yang pertama, bidayatu zamanil imsak. Jadi kita harus tahu kapan mulai berpuasa, kapan mulai menahan diri dari makan, minum, jima, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Dan kapan harus selesai dalam berpuasa. Nah, itu harus tahu. Yang pertama, bidayatuz zamanil imsak. Kapan mulai menahan diri untuk tidak makan, tidak minum? Imsak. Ya tadi kan puasa, itu maknanya imsak. Ya kan? Tidak makan, tidak minum, tidak jima di waktu yang syariat perintahkan, wajibkan untuk menahan diri. Yalzamus sha'ima al-imsak al-mufattirat min dukhulil fajr tsani. Ya, wajib bagi orang yang berpuasa untuk menahan diri dari makan, minum, jima mulai dari terbit fajar yang kedua. Terbit fajar yang kedua.
Karena orang zaman dahulu itu terbiasa dengan punya istilah ini. Orang zaman dahulu sebelum ada listrik, ya, sebelum ada listrik itu mereka sudah terbiasa. Kalau sekarang orang sudah tidak terbiasa. Orang dulu melihat fajar itu dengan mata kepala. Ya, sebelum ada listrik nih. Karena kalau ada listrik, lampu-lampu kota itu mengganggu untuk maksimal melihat fajar itu. Nah, fajar itu ada dua. Ada istilahnya fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq itu fajar yang kedua. Fajar yang kedua itu fajar ketika masuk waktu subuh dan masuk waktu untuk berpuasa. Itu namanya fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu semakin lama semakin terang. Ya. Kalau fajar kadzib itu fajar yang pertama. Fajar yang pertama dia cuma muncul sekejap saja, tidak lama. Nah, bedanya kalau fajar shadiq itu membentang dari ufuk utara ke selatan, itu namanya fajar shadiq. Ya. Telik, lama-lama semakin terang, semakin terang. Ya. Semakin terang. Nah, kalau fajar kadzib itu horizontal. Ya, dari bawah ke atas. Cuma sebentar saja. Ya, itu masih malam sebenarnya. Tapi kalau fajar shadiq itu sudah bukan malam lagi. Ya, sudah bukan malam lagi. Nah, ini disebutkan hunaka furuqun bainahuma. Ini nggak apa-apa kita baca sedikit sebagai tambahan faedah. Ada perbedaan di antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar kadzib itu yakunu mustatilan fis sama. Fajar kadzib itu horizontal. Iya kan? Horizontal kan? Dari atas ke bawah horizontal namanya kan? Hah? Vertikal ya? Dari atas ke bawah itu namanya vertikal. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, ini itu namanya fajar kadzib. Tapi kalau fajar shadiq, ardon itu horizontal. Iya, horizontal dari ufuk utara ke ufuk selatan. Ya, melebar gitu. Bukan panjang vertikal, bukan. Kemudian fajar shadiq. Fajar shadiq itu la dzulmata ba'dahu bal yazdad fi dia. Kalau fajar shadiq itu akan terus menerus menjadi terang. Semakin lama semakin terang, terbit matahari. Iya. Nah, beda dengan fajar kadzib, itu cuman cahaya sekejap, kemudian setelah itu gelap. Ya, makanya kadzib, hilang dia cahayanya tersebut. Itu efek apa kalau secara ilmu astronomi itu? Jadi pasti ada efeknya. Kenapa? Kalau fajar shadiq kan itu kan efek matahari mau terbit, ya kan? Tapi kalau yang secerca cahaya yang sekelebat pada malam hari, ya sebentar saja itu kemudian datang gelap, itu istilahnya dalam ilmu astronomi. Kemudian man tala alail fajru, ada pembahasan di sini, ya. Man tala alail fajru wa fi fami ta'am. Barang siapa orang yang terbit fajar, ya, kemudian di tangannya masih ada makanan atau minuman. Ya. Man tala al fajr wa fi fami ta'am fali al yalfilahu. Barang siapa yang terbit fajar, ya, kemudian jangankan pada tangannya, pada mulutnya ada makanan, maka wajib untuk dia lepeh. Ya. Kemudian dia sempurnakan puasanya. Ya. Wa ini tala'ahu batala shaumuhu. Kalau dia paksakan untuk dia telan, batal puasanya. Wa hadza bittifaqil madhahibil fiqhiyah al-arba'ah.
Ini dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Ya, dan ini yang masyhur. Ada pendapat yang nyeleneh, dikatakan ulama namanya nyeleneh. Kalau ada masih di tangan, ya, walaupun paha kambing, habiskan itu. Paha kambingnya 3,5 kilo gitu. Atau di gelasnya masih 1,5 liter, telan sampai habis gitu. Ini pendapat yang nyeleneh, tidak sesuai dengan ayat, tidak pula sesuai dengan hadis. Kalau ayat kan jelas. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Maka bolehlah kalian makan dan minum sampai nampak jelas bagi kalian itu terbit fajar. Benang putih dan benang hitam itu terbit fajar. Jadi kalau sudah terbit fajar, berdasarkan ayat tersebut, berarti nggak boleh. Tidaklah boleh. Kemudian hadis Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari hadis Aisyah, dari hadis Ibnu Umar, dari hadis Bilal, dari hadis Aisyah, Ibnu Umar dan yang lainnya, itu Rasulullah SAW jelas bersabda dengan jelas bersabda, inna bilalan yu'addinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'addina Ibnu Maktum fa innahu la yu'addin hatta yuqalahu asbahta. Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari. Iya, pada malam hari. Maka kata Nabi, silahkan kalian makan dan minum sampai Ibnu Maktum adzan. Artinya apa? Kalau Ibnu Maktum sudah adzan, jangan makan lagi. Itu kan jelas hadisnya maknanya, ya kan? Kenapa? Karena Ibnu Maktum itu adzan itu pas masuk waktu subuh atau terbit fajar. Ya, dikatakan kepadanya sudah subuh. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga mengatakan la yamna'anna ahdukum adzanu Bilal. Ya, janganlah kalian itu terhalangi untuk makan dan minum karena azan Bilal. Ya, karena Bilal itu azan belum masuk waktu subuh. Dia azan pertama. Atau azan sebelum waktu subuh. Ya, azan sebelum waktu subuh. Jadi azan itu sebenarnya kalau yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam sehari semalam itu 6 kali. Ya, pertama pada malam hari sebelum subuh, ya, beberapa saat, kemudian pas masuk waktu subuh, ya, kemudian azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya. 6 kan berarti. Nah ini, itu jelas. Hadisnya jelas, ya, kulu wasyrabu, janganlah kalian itu merasa takut dan bimbang untuk makan ketika Bilal azan. Jangan, kan orang, ini azan. Padahal yang azan Bilal. Kata Nabi, jangan khawatir, itu Bilal loh yang azan. Bilal azan itu malam hari. Jadi karena masih bebas, mau makan, mau minum, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Bilal belum masuk fajar. Tapi kalau sudah Ibnu Maktum azan, jangan makan lagi. Itu kan jelas. Hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, itu yang masyhur. Itu yang pendapat yang umum dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama yang 4 sampai zaman sekarang. Walaupun ada pendapat yang ulama istilahkan itu gharib, pendapat yang asing dan nyeleneh, kalau minuman atau makanan masih di tangan dan terdengar azan, maka boleh dilanjutkan. Ya, idza sami'a ahadukumun nida wal ina fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatah. Apabila kalian mendengar suara azan, maksudnya azan fajar, ya, kemudian di tangan kalian ada makanan atau minuman, maka jangan dia letakkan sampai dia tuntaskan hajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad juga.
Tapi ini hadis yang kategorinya diistilahkan ulama dengan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar walaupun selintas hadisnya sahih atau hasan, tapi pendapat yang benar bahwasanya hadisnya itu hadis mungkar sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hatim, dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala. Hadisnya mungkar. Ya, sehingga wajar kalau bertentangan dengan hadis yang sahih. Kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Baihaqi dan Imam Al-Khattabi yang mensyarah Sunan Abi Daud, itu Imam Baihaqi bilang, seandainya hadis ini sahih, artinya dia meragukan kesahihan hadis itu. Kalaupun dianggap hadis itu sahih, ya, maksudnya itu alaman la yatabayyan lahu al-fajr. Maksudnya kalau dianggap sahih, tapi kan hadisnya dhaif. Kalau dhaif kan nggak perlu dibahas. Kalau seandainya hadis itu sahih, maksud daripada hadis tersebut untuk orang yang nggak begitu jelas baginya, ya nggak begitu yakin terbit fajar. Kenapa? Karena asal patokannya itu bukan azan. Asal patokannya adalah terbit fajar. Dan sekarang sama seperti azan subuh dengan azan maghrib. Ya, coba kita dengar misalnya azan maghrib jam berapa sekarang? Jam 6:18. Jam 6:18. Tahu-tahu muazin kita itu azan jam 6:13. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Boleh tidak kita berbuka puasa? Nggak boleh kan? Batal puasanya. Batal. Iya. Sama juga dengan orang yang azan. Tadi kan jam 6:18. Dia azan, ini muazin, sama tadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Oh ya, dia minum kayak buka puasa kan? Minum dulu. Setelah minum dia lihat ada cendol, makan cendol dia. Setelah dia ada gorengan, ada tahu goreng, dia makan tahu pakai cabai lagi. Iya kan? Tahu-tahu sudah lewat 5 menit. Iya. Apa kita harus nahan enggak berbuka puasa sampai dia tuntas duluan? Kan kurang ajar dia. Dia makan duluan, yang lain nunggu-nunggu. Tunggu, Anda belum selesai nih, belum azan gitu. Dia sudah habis 5 menit. Apakah itu patokannya? Tidak kan? Berarti patokan kita menahan diri atau menahan diri dari berpuasa, untuk berpuasa dan berbuka puasa bukan karena si muazin. Ya, makanya muazin itu orang yang amanah gitu loh. Jangan egois gitu. Jadi betul-betul azan tepat waktu. Ya, nah makanya kata Imam Baihaqi rahimahullah tatkala mengomentari hadis ini, ini Imam Baihaqi. Jadi kalaulah dianggap sahih itu hadis, itu maksudnya dia tidak begitu yakin itu muazin benar. Ya, itu kalau dianggap sahih, tapi itu hadisnya tidak sahih. Hadisnya mungkar. Kalau hadisnya mungkar nggak perlu dibahas. Tidak perlu dibahas. Ya. Jadi dalam ilmu hadis itu ada namanya ilmu ilal hadis. Ilmu ilal hadis itu tidak cukup dengan bahas. Tidak cukup dengan mutala'atul kutub. Tidak cukup. Ilmu ilal hadis itu ilmu al-mangkul, ilmu yang dinukil daripada a'immatul asbat, dari Imam Bukhari, dari Imam Sufyan bin Uyainah, dari Ali bin Madini, itu. Sehingga apa? Sehingga suatu hadis sanadnya sahih, dia bisa komentari hadis ini hadis yang mungkar. Hadis ini hadis yang mungkar. Dengan apa? Ya, ulama zaman dahulu seperti perkataan Imam Abdurrahman bin Mahdi, al-bab idza lam yujma' turuku lam yatabayyan khata'uhu. Jadi satu permasalahan satu hadis kalau tidak dikumpulkan banyak jalannya, itu tidak ketahuan dia sahih. Jadi seorang rawi misalnya di situ dikatakan ulama hadisnya kan Abu Hurairah, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah namanya Abu Salamah
bin Abdurrahman bin Auf. Yang meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf itu Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqas. Nah, Muhammad bin Alqamah bin Waqqas ini itu yanfarid. Nah, dia memang secara penilaiannya dia thiqah atau thiqatun yukhti atau soduk, tapi dia ini mukhalif, menyelisihi perawi-perawi yang lain dari muridnya Abu Salamah tadi. Padahal muridnya banyak yang lebih kuat, lebih thiqah, lebih sabat dan lain sebagainya, tidak meriwayatkan seperti itu. Nah, itu namanya hadisnya mungkar. Termasuk hadis yang mungkar juga diingkari oleh Imam Bukhari, imam yang lain-lainnya, seperti misalnya hadis ketika sujud fal yuqaddim yadaihi, mendahulukan tangan sebelum lutut, itu juga hadis mungkar. Walaupun satunya juga mungkar, yang lutut duluan, tangan duluan, itu sama-sama mungkar. Tapi kalau yang tangan duluan itu riwayat rawi thiqah dia, Muhammad bin Abdullah bin Hasan al-Mulaqab bin Nafsi Zakiyah, meriwayatkan dari Abu Zinad. Ya, thiqah. Tapi kata Imam Bukhari, Muhammad bin Hasan itu lam yutaba alaih, tidak diikuti. Artinya perawi-perawi yang lain yang asbat, yang level, jadi ulama-ulama yang besar seperti Abu Zinad itu punya ashab, punya perawi-perawi yang berlevel-level, bertingkat-tingkat. Ada namanya tabaqatul ula, tabaqatul tsaniyah, ini. Nah, yang seperti ini itu jadi pertimbangan indikator apabila hadis tersebut hadis yang mungkar. Ya, yang diistilahkan ulama yarwi anil ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun. Nah, itu nanti kalau antum sudah belajar ilmu ilal tahu itu apa artinya. Yarwi anil ma'rufin ma la ya'riful ma'rufun. Ya, jadi ilmu ilal bukan ilmu sederhana 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak seperti itu. Ya, banyak indikatornya. Ya, makanya kebanyakan ulama cuma menukil daripada imam-imam asbat. Kemudian yang berikutnya, nihayatu zaman al-imsak wal ahkam muta'alliqatu bihi. Kemudian kata ulama juga, kalau kita taruhlah kita kita mengatakan hadisnya sahih dan maknanya benar seperti itu bisa bahaya. Itu bisa berbahaya untuk orang-orang yang tasahul. Ya, akhirnya apa? Memang sebaik-baiknya mengakhirkan dalam sahur. Ya, jangan pula ekstrim. Sahurnya ya apa? Jam 1 gitu. Padahal subuhnya jam 4:30 lewat dikit kan? 4:30 lewat. Jam berapa? Jam 5 kurang 20 menit atau 22 menit atau berapa persisnya sekarang? Jam berapa? Jam 5 kurang? Subuhnya? 5 kurang 20 menit. Ya. Berarti kan 4:40. Itu waktu subuh. Ya. Jangan pula kita sahur itu jam 1:30, jam 1. Iya kan? Mata masih sepet, sudah dibangunin semua. Sahur. Jam berapa? Baru 1:30. Ya, itu makan malam namanya. Ya kan? Tapi apa? Itu diakhirkan, tapi jangan ekstrim. Last minute mau azan baru siap-siap makan. Gimana ceritanya? Padahal di meja makan ada rendang, ada sate padang, ya, ada pecel Madiun. Waduh, lengkap kan? Ya, ini kemudian mau dihabiskan dalam waktu setengah menit gitu. Gimana ceritanya? Ya kan otomatis itu masih kiri kanan itu sama kaki 2. Ini. Makanya jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi yang pas lah. Kira-kira barang setengah jam, 20 menit, ya tahu 15 menit lah. Ya, terus keterangan syariat juga nggak usah banyak-banyak makan. Rasulullah SAW bersabda, nikmas sahurul muslim at-tamr. Ya, nikmas sahurul muslim itu tamr. Ya, tamr, korma, air putih dengan korma. Kata Rasulullah SAW itu sebaik-baik sahurnya
seorang muslim gitu loh. Nggak ada keterangan tambah rendang, tambah opor, tambah ini gitu. Ini mau balas dendam apa maksudnya? Ya, jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua nih, hayatu zaman imsak wal ahkam muta'alliqah bihi. Jadi kalau tadi dimulai menahan dirinya itu pas terbit fajar, maka akhir daripada menahan dirinya kapan? Itu yantai zamul imsak bi ghurubis syams. Berakhir waktu menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatal puasa itu dengan terbenam matahari. Jadi asal matahari sudah terbenam, patokannya terbenam, bukan gelap. Kalau gelap tapi belum terbenam, kalau tadi misalnya maghrib jam berapa? Jam 6 lewat 18 maghrib. Pas lagi cuaca mendung, baru setengah 5 sudah gelap gitu. Udah nggak kelihatan saking gelapnya. Boleh nggak buka puasa? Kok sudah gelap? Nggak boleh. Iya kan? Karena belum apa? Terbenam matahari. Nah kalau ada yang iseng azan dia. Azan. Iya percuma mau azan 2 kali juga, mau 3 kali juga, mau turun Bilal muncul dari kuburannya yang dia azan, tetap saja tidak boleh. Tetap saja tidak boleh karena ini belum masuk waktu maghrib yang diizinkan orang untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabatis syams faqad aftara as-shaim." Jadi apabila sudah datang malam bukan gelap. Ya kan? Malam dengan gelap beda, ya. Kemudian berakhir siang dari arah sana dan matahari terbenam, maka sudah boleh orang untuk berbuka puasa. Jadi patokannya sekali lagi bukan adzan. Patokannya sekali lagi bukan adzan. Kenapa? Karena tadi muadzinnya ini mestinya cukuplah minum aja dulu. Ya kan? Jangan dia minum korma 3 sesuai sunnah. Ya kan? Tanpa gorengan juga 3 lagi ganjil ambil. Ya, nambah-nambah cendol. Nah, ini selesai 5 menit sendiri dia. Cukuplah minum dulu, nanti setelah azan barulah pengorbanan sedikit buat jamaah kan. Ya seperti itu. Atau kalau mau ya silakan mungkin 1 korma gitu supaya pas waktunya azan itu tepat waktu. Jangan kecepatan, jangan kelambatan, pas gitu. Seperti itu. Kemudian naqal ijma' ala dzalika Ibnu Hazm, Abdul Bar wan Nawawi. Ini dinukil kesepakatan oleh Imam Ibnu Hazm, Imam Abdul Bar dan Imam Nawawi. Idza aftara shaim tsumma aqlat ta'ira. Nah, ini ada kasus. Idza aftara shaim tsumma aqlat ta'ira fara syams lam taghrub. Kalau kita sudah berbuka puasa. Ini di bandara ceritanya. Di bandara dari Jakarta ke Jeddah, ke arah timur kan, ke arah barat ya, ke arah barat. Di Soekarno-Hatta kita sudah buka, sudah azan, sudah jam 6:30, minum, makan, dan macam-macam sudah puas, ya terbang pesawat terbang, matahari muncul lagi, ya kan? Ya, namanya kita di atas ketinggian, terus terbangnya ke arah barat lagi. Terus bagaimana? Ya, idza qarabati syamsu abtar shaim tuma aqlat bit ta'ira wartafat wa rasyam salam taqrud la yalzuma imsak wa saumuhu alladhi shamahu sahih. Tidak perlu lagi karena puasa lagi. Ya, enggak usah. Dia tetap sudah dianggap dia sudah berbuka puasa dan tidak ada masalah. Sebagaimana dipatwakan oleh ulama zaman sekarang, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lain ini banyak. Ini masalah yang di zaman Nabi belum ada. Ya kan? Zaman Nabi kan belum ada pesawat. Ya, belum ada pesawat seperti itu. Yang berikutnya, mai tubaru fi waqtil fitr lil musafir ta'ira. Apa yang dianggap
waktunya berbuka bagi orang yang naik pesawat. Iya. Man safara bit-ta'ir wa sha'im. Barang siapa yang safar dengan pesawat dalam keadaan dia berpuasa, thumma tala'a bi wasati sa'atil fasagarihi ma ala anna waqtal iftar balad alladhi safara minhu aw balad al balad al qaribi minhu fi sabari faqad dakhal lakinnahu yara syam bisababi irtifa'at ta'ira falaysa lahu an yuftir illa ba'da ghurubiha. Nah, sekarang kalau kita naik nih. Kita naiknya jam 5 terbang pesawatnya. Saya terbang. Tadi kan belum berbuka puasa, masih jam 5. Kita arahnya ke Jeddah. Berarti apa? Kalau di Jakarta tadi, itu berarti ya tinggal nunggu 1,5 jam lagi kurang lebih, 1 jam 1/3 kurang lebih, atau 1/4 kurang lebih, dia sudah berbuka. Tapi ini karena dia naik pesawat, dia tinggi dari permukaan bumi, kemudian dia terus ke arah barat, semakin lama dia. Jangan dia patokan tadi yang jam Jakarta. Kenapa? Karena bagi dia itu matahari belum terbenam. Kalau matahari belum terbenam, berarti apa? Berarti dia sabar. Ya, sabar sampai matahari terbenam. Itu sebagaimana dipatwakan oleh ulama-ulama zaman sekarang seperti Syekh Abdul Razak, Afifi, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Ini sama seperti orang katanya di Burj Khalifa itu. Ya, Burj Khalifa, menara yang tertinggi di dunia itu. Berapa meter? 800. Benar ya? Persisnya 800 berapa meter? Coba lihat berapa meter itu Burj Khalifa. Burj Khalifa itu yang paling tinggi sama yang paling bawah itu ada jeda waktu kalau nggak salah 5 atau 6 menit. Jadi jangan dulu yang paling bawah itu lebih cepat dalam berbuka. Iya. Yang paling atas berbukanya sabar dulu, selisih 5 atau 6 menit. Nah, kalau sahur dia jatahnya lebih panjang karena jatahnya lebih cepat karena dia lebih cepat lihat matahari seperti itu. Berapa meter? 828. Tinggi tuh. Ya kan? Lebih tinggi dari ini Ma'had. Ya. Lebih tinggi dari Masjid Amwa. Kemudian yang berikutnya, waqtul fitr fil bilad allati yatulu fihan nahar. Bagaimana dengan berbuka puasa di wilayah yang waktu siangnya panjang? Kalau kita kan dari jam 6:30 kurang lebih ke 6:30. Berarti kan cuma 10 jam lah. Ya, kurang lebih kan? Kurang lebih. Sebagian wilayah yajibu 'alas-sha'im al-imsak min tulu'il fajr. Tetap secara syariat, keterangan Al-Qur'an, keterangan sunnah itu menahan diri untuk tetap berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, sawa'un talan nahar au qasur. Mau waktunya siangnya panjang atau pendek. Selama idza kana lailu wan nahar khilal arba'is nisa. Ini patokannya. Selama siang malamnya itu patokannya masih koridor 24 jam. Paham ya? Kalau siangnya kalau malamnya 12 jam, berarti siangnya 12 jam. Ya bukan? Kalau malamnya 20 jam, berarti siangnya 4 jam. Kalau siangnya 21 jam, berarti siangnya 3 jam. Nah,
Syariat mengatakan seperti itu. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ya, la yamna'anna ahadukum adzana Bilal fa innahu yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina Imam Maktum. Itu patokannya. Patokannya seperti itu. Jadi terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu patokan puasanya. Mau pendek mau panjang selama masih ada kisaran dalam 24 jam. Paham ya? Ya. Jadi ada orang berpuasa 23 jam, ada. Ya. Enggak apa-apa kok, enggak terlalu gimana-gimana. Coba aja dulu. Iya kan? Orang ada bisa, orang tuh kuat, enggak makan, enggak minum tuh kuat. Yang enggak kuat tuh enggak tidur. Ya, enggak tidur bisa mati. Tapi kalau enggak makan, enggak minum dalam batasan waktu tuh masih bisa bertahan. Coba cek berapa ketahanan manusia normal. Ini bicara normal ya. Iya, bicara manusia normal yang umum untuk bertahan tidak makan, tidak minum. Berapa lama? Itu manusia normal. Tapi kalau manusia sakit, itu kan di luar pembahasan. Kalau orang sudah tidak sanggup, ya, manusia sudah tidak sanggup karena dia sakit, dia dapat uzur kan. Jangankan yang 23 jam, yang cuma 3 jam dia tidak boleh puasa, dia dapat uzur untuk tidak berpuasa. Ya, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit, ya, sehingga berat baginya berpuasa. Kata ulama, sakit di sini enggak secara mutlak sakit yang memberatkan untuk berpuasa atau memadorotkan untuk berpuasa. Maka dia boleh berbuka puasa, kemudian dia mengqadha di hari yang lain. Karena enggak sembarangan sakit. Panu sakit. Iya kan? Sakit kulit lah, belekan sakit. Iya kan, belek tuh sakit, tapi kan nggak berpengaruh dia terhadap kesehatannya. Tapi sakit yang apabila dia memaksakan diri berpuasa, itu akan memberatkan dia. Memberatkan di sini bisa sakitnya jadi lama sembuh, bisa jadi tidak sembuh-sembuh. Nah, itu patokannya. Itu patokannya. Jadi pembicaraan di sini untuk orang yang normal, tidak madorot, 23 jam. Ya 23 jam, kata ulama. Ya, 23 jam dia berpuasa. Seperti itu. Kecuali kalau orang yang dikhawatirkan dia madorot, efek kesehatan dan lain sebagainya, ya maka ini boleh dia berbuka, tapi dia wajib mengqadha di hari yang lain. Wajib mengqadha di hari yang lain. Sebagaimana dipatwakan oleh para ulama kibar di zaman sekarang. Dan ini juga qarar Majma' Fikih Islami. Ya, nah itu yang negara yang masih ada, wilayah yang masih ada kisaran 24 jamnya. Bagaimana dengan wilayah yang keluar dari 24 jam? Biasa. Artinya luar biasa dia. Ini mangkana fi baladin la yata'aqabu fi lail wa nar fi 24 sa'ah. Kalau dia tidak dalam hitungan 24 jam. Seperti ada yang siangnya 2 hari berturut-turut. Berarti kan 24 kali 2. Atau siangnya sepekan. Atau sebulan. Atau 3 bulan. Masa dia mau puasa 3 bulan, mati dia pasti. Ya, 3 bulan. Atau sebaliknya, malamnya 3 bulan. Artinya tidak lihat-lihat matahari. Tidak lagi lihat matahari. Gelap aja terus. Ada itu. Kutub utara, kutub selatan. Ada itu. Ya, ini fa'innahu yuqaddar. Maka ini diperkirakan. Ya, siangnya, malamnya itu dengan bi'antusab mudatul lail wa nar itim aqrab bilad minhu. Dia lihat negeri yang paling dekat yang ada 24 jamnya. Misalnya ada muslim di kutub utara atau ada muslim di kutub selatan, siangnya 3 bulan atau ini malamnya 3 bulan. Terus kan puasa itu harus dalam hitungan 24 jam. Ya, maka dia lihat negara yang terdekat dengannya. Ya, kalau mungkin kutub utara yang terdekat apa sih? Yang masih ada siang dan malamnya, walaupun cuma sejam, walaupun cuma 2 jam, walaupun cuma 3 jam, lihat yang paling dekat. Apa mungkin Finlandia atau apa, kayak gitulah. Seperti itu. Nah, lihat yang terdekat, jadi patokannya. Ya.
yakunu fihi lailun wa nahar yata'aqabuna fi 24 saat. Jadi itu yang masih ada 24 jamnya. Ini sebagai fatwa Syekh bin Baz dan yang lainnya dan ditakrir oleh Majma' Fiqih Islami. Ini sudah ada. Kalau yang seperti ini sudah ada keterangan hadisnya. Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya yaitu tentang hadis Bilal itu. Hadis apa? Dajjal. Hadis tentang Dajjal. Jadi Dajjal itu kan akan turun selama setahun. Sehari seperti Dajjal itu akan turun 40 hari. Ya, nanti akan keluar di akhir zaman 40 hari. Sehari seperti 1 tahun. Sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Nah, 24 jam seperti biasa. Kalau dalam hadis ada keterangan hari itu 24 jam, ada keterangan. Nah, kalau hari seperti 1 tahun, artinya matahari itu tidak terbenam selama 1 tahun. Berarti apa? Berapa ribu jam itu? Iya kan? 1 hari itu 24 jam. 24 jam dikali 365. Nah, berarti lama matahari seperti tertahan. Nggak gerak-gerak. Tapi kalau perhatikan ada dia sepersekian mili. Dikit selama setahun. Sahabat bertanya, bagaimana kita sholat? Ya, bagaimana kita beribadah kepada Allah? Bagaimana kita berpuasa? Kata Nabi, yuqaddir. Ya, yuqaddar qadrah artinya diperkirakan. Ya, diperkirakan. Jadi berarti apa? Kalau 1 tahun, ya 365 hari itu 24 jam. Nah, 365, nah itu berarti dibagi 5. Ya, karena sehari semalam itu sholatnya 5 kali. Nah, kira-kira aja, kira-kira diperkirakan seperti itu. Ini mudah-mudahan ini sudah mulai masuk waktu zuhur. Oh, mudah-mudahan sudah masuk waktu ini. Karena apa? Karena dia sudah tidak lumrah lagi. Sudah bukan lagi 1/24 jam. Sudah 1 tahun ini. Sudah 1 tahun matahari tidak terbenam. Puasa juga sama, diperkirakan seperti itu. Itu landasannya.